Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadhallahu walada. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
wa yunziral ladzina qalu wa yunziral ladzina qalu wa yunzira, dan memberi peringatan ya. Wa yunzira, dan memberi peringatan. Jadi tugas Nabi memberikan peringatan. Alladzina, orang-orang, alladzina, kepada orang-orang, qalu, yang mereka berkata. Qalu, yang mereka berkata, ittakhadallahu walada. Ittakhadha, mengambil ya. Mereka mengatakan telah mengambil Allah walada, anak ya. Malahum, tidaklah bagi mereka bihi, dengan perkataan tersebut ya, min ilmin, dari keilmuan ya. Jadi mereka berkata, berkeyakinan tanpa ilmu. Wala li abaihim, dan juga tidak memiliki pengetahuan bagi bapak-bapak mereka ya. Kaburat, kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat, alangkah sombong ya, atau alangkah buruk ya. Kalimatan, kalimat, takhruju, yang keluar ya, kalimat tersebut, min afwahihim, dari mulut mereka ya. Min afwahihim, dari mulut mereka ya. Iyyakuluna, tidaklah mereka berkata, illa, kecuali, kadziba ya, dusta ya, kecuali dusta. Jadi salah satu tugas Al-Quran dan tugas Rasulullah adalah memberikan inzar ya, peringatan ya, kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan ya, bahwa Allah punya anak ya. Jadi beri peringatan orang-orang yang menyimpang agamanya ya. Jadi agama-agama yang punya keyakinan Allah memiliki anak itu agama Yahudi dan juga agama apa? Nasrani ya. Kalau agama Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullah ya. Uzair anak Tuhan ya. Orang Yahudi itu. Kalau orang Nasrani mereka punya keyakinan Isa ibnullah, Isa anak Tuhan ya. Jadi dua-dua agama ini menyimpang ya, termasuk agama syirik ya, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi penyimpangan itu tidak didasari atas ilmu ya. Bapak-bapak mereka juga sama, tak punya ilmu ya. Dan itu seburuk-buruknya kalimat ya, yang keluar dari mulut mereka. Dan mereka itu hanyalah dusta ya kan. Ucapan-ucapan atau keyakinan mereka bahwa Tuhan punya anak itu adalah keyakinan yang
dusta. Jadi tidak perlu kita malah justru mengeluh-elukan ya, atau malah cium tangan mereka, yaitu sebuah penyimpangan ya. Jadi berarti penghormatan yang tidak pada tempatnya ya. Jadi sama Paulus cium tangan, nah itu sama aja kayak kita merestui kesyirikannya gitu ya. Ya. Dan agama terbanyak dan terbesar di dunia ini yaitu tadi agama yang punya keyakinan Tuhan punya anak, yaitu agama Kristen ya. Agama Kristen, Katolik, Protestan ya. Itu agama terbanyak di dunia ini ya. Islam itu kan dari kurang lebih hampir 8 miliar ya penghuni bumi ini, itu Islam itu hanya 1,5 ya, atau 1,6 lah sekitar itu, 1,5 atau 1,6 miliar ya dari 8 miliar tadi. Sisanya yaitu tadi mayoritas itu orang agamanya apa tadi? Agama Kristen itu. Berarti tugas kita ini ya sama kayak tugas Nabi, bagaimana melakukan islamisasi ya. Jadi mengislamkan mereka kembali gitu dari penyimpangan agama ya. Jangan malah justru sebaliknya ya. Jangan justru sebaliknya. Nah, karena umat Islam itu lemah dari sisi ekonomi dan juga keilmuan, banyak dimurtadkan ya dengan modus-modus yang beredar di tengah-tengah masyarakat ya, atas nama program kemanusiaan ya, pemberdayaan ekonomi, dibagi-bagi Indomie ya, dibagi-bagi uang ya, dibagi-bagi sembako. Akhirnya mereka terjebak oleh para misionaris ya, yang mengkristenkan, memurtadkan mereka ya. Jadi itu dalam bentuk pemurtadan ya, banyak sekali modusnya ya. Atau melalui pernikahan ya. Jadi dengan modus mereka pura-pura masuk Islam ya kan, bersyahadat. Nah, tapi nanti kalau sudah menikah dan punya anak ya kan, mereka murtad kembali ya. Ya kan, diancam kalau tidak ikut Kristen atau tidak ikut murtad nanti akan dicerai atau tidak diberikan nafkah. Kan banyak itu modus-modus seperti itu ya. Atau bahkan misionaris itu juga di daerah-daerah tertinggal ya, atau daerah-daerah minus akidah, itu mereka melakukan dakwah secara door to door ya, dari pintu ke pintu itu ya. Ya. Dan bahkan yang terakhir itu ya, yang lagi viral itu di YouTube ya. Mereka menggunakan jubah itu ya, menggunakan baju koko, menggunakan kerudung ya, menggunakan peci ya, supaya tidak dicurigai ya. Dan kitab mereka itu disampul kayak Quran gitu. Nah, sehingga orang terkecoh, dikira itu Quran padahal itu adalah Bible ya, itu adalah kitab mereka ya. Atau bahkan kalau di kalangan masyarakat perkampungan itu yang biasanya tahlilan itu, mereka ikut tahlilan juga sekarang itu. Modus itu. Ya. Jadi mereka masuk dengan berbagai macam modus ya, pemurtadan itu ya, atas nama kemanusiaan, kebersamaan, perdamaian ya. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari pemurtadan ya. Ya. Bagian dari pemurtadan ya. Jelas ya. Dan bahkan itu terkadang mereka
meminjam istilah ya, sama kayak gereja Yasmin dulu yang pindah ke mana itu, jalan mana itu yang menuju ke Dramaga itu ada gereja, Jalan Abdullah bin Nuh ya. Nah itu dulu gereja itu mau dikasih nama gereja Abdullah bin Nuh ya. Iya. Makanya kami langsung menolak waktu itu ya. Jadi dari ormas-ormas Islam di Bogor serentak menolak. Jangan sampai nama ulama besar Bogor yaitu Kiai Haji Abdullah bin Nuh dibuat nama apa? Gereja ya. Akhirnya nggak jadi itu. Itu hampir saja mau dikasih nama apa? Gereja Abdullah bin Nuh ya. Padahal itu nama ulama karismatik di Bogor. Wah bahaya lagi, itu strategis lagi kan daerahnya kan, pinggir jalan itu ya. Jadi banyak modus. Padahal sebenarnya dilarang ya untuk gerakan pemurtadan, itu dilarang sebenarnya di Indonesia juga. Jadi jangan memurtadkan orang ya yang sudah beragama Islam ya. Nah, disinilah ayat ini penting mengingatkan kembali kepada kita bahwa salah satu tugas dakwah itu adalah dakwah lintas agama ya, artinya meluruskan ya. Jadi meluruskan keyakinan-keyakinan masyarakat yang menyimpang ya, keyakinan-keyakinan syirik ya, di mana mereka punya keyakinan Tuhan punya anak ya, atau keyakinan lain ya, Tuhan punya sekutu ya. Itu harus diluruskan ya. Atau pemahaman-pemahaman syirik yang lain terkait pemahaman-pemahaman khurafat ya, atau klenik ya di tengah-tengah masyarakat. Itu juga harus diluruskan ya. Mulai tradisi-tradisi kesyirikan yang kemudian dianggap sebagai kekayaan budaya lokal, bahkan dijadikan pariwisata ya, sedekah laut ya. Banyak itu ya, yang banyak sekarang diliput kan, kita informasi itu mudah sekali diakses sekarang gitu ya, dan mudah viral gitu. Seekor kerbau dilempar hidup-hidup ke lautan atas nama apa? Sedekah laut. Kasihan juga kerbaunya itu, nggak salahnya apa dia dilempar apa? Ke laut ya, dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul gitu ya. Jadi masih ada keyakinan seperti itu ya. Jadi keyakinan-keyakinan batil itu harus diluruskan, yang intinya keyakinan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ada sesembahan lain selain Allah atau kekuatan lain dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi bahkan kemarin tuh ada jamaah ya tanya ya, ke rumah tanya, Ustadz, saya mendengar pengajian Ustadz itu tentang ini apa? Saya bilang harus diluruskan keyakinan-keyakinan tentang klenik khurafat ya, keyakinan-keyakinan yang menyimpang terhadap hal-hal yang gaib ya. Itu tentang apa Ibu? Saya bilang tentang angka 13 katanya. Jadi dia itu punya keyakinan kalau angka 13 itu angka sial gitu. Makanya di kita itu kan kalau gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel itu kan nggak ada lift yang nomor berapa? 13 itu nggak ada. Baik di Indonesia maupun di Singapura, di Malaysia itu sama ternyata itu. Saya nggak tahu alasannya apa itu. 13 kan? Sama 4 ya? Iya, coba aja jamaah. Angka 13 itu pasti nggak ada kalau hotel-hotel bintang 5 terus. Oh ternyata di masyarakat kita itu dianggap angka apa? Sial. Sampai si jamaah ini udah sepuh gitu ya, udah ibu-ibu udah pensiun gitu. Namanya itu ya dan tanggal lahirnya diganti. Jadi dia itu lahir tanggal 13. Lahir tanggal 13. Terus diganti tanggal 12. Saya tanya alasannya kenapa? Katanya dulu orang tua kami, keluarga kami mengatakan kalau angka 13 itu angka apa? Sial. Makanya KTP-nya, kakaknya semuanya diganti. Yang harusnya 13 jadi berapa?
12 katanya. Terus gimana ya Ustaz ya? Apakah harus ganti akte? Udah tua, mau ganti akte ke pengadilan ibu, saya bilang loh. Urusan kayak gitu itu. Ya udahlah sekarang taubat saja, saya bilang gitu. Ngurusin akte, ngurusin KTP, KK sampai ijazah itu ya malah nggak keburu, malah meninggal duluan malah nanti ya. Udah tua ya, mending taubatlah sudah ya. Tapi nggak usah diyakini tentang angka 13 sebagai angka apa? Sial katanya. Ini bagian dari kesyirikan ya, keyakinan-keyakinan seperti itu ya. Makanya harus diluruskan, itu adalah sebuah kedustaan ya. Jadi kedustaan yang dibuat-buat ya oleh manusia atau nenek moyangnya ya, yang itu dijadikan sarana ya, dijadikan sarana untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau terkadang kesyirikan itu juga dijadikan sarana untuk bisnis ya. Jadi di Indonesia ini sekarang lagi marak ya. Lagi marak ya. Tentang orang bisnis kuburan ya. Jadi kuburan-kuburan palsu itu banyak sekali di Indonesia itu. Heran itu ya. Dan ternyata itu ketika dikeramatkan ya, tujuannya ternyata untuk apa? Nyari duit itu, kenceleng keropaknya itu ya. Kesyirikan kok dibisniskan itu ya, terkadang orang nyari berkah atau dikeramatkan gitu ya. Jadi inilah fenomena ya di tengah-tengah masyarakat. Ternyata ayatnya sudah mengingatkan ya, dari dulu sampai zaman sekarang itu ya, ayat ini masih cocok ya, masih relevan ya. Ya, untuk dijadikan sebagai peringatan ya bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tugas kita itu adalah tablik ya. Kita itu adalah tablik dalam rangka untuk menyeru mereka ke jalan yang apa? Yang benar. Tetapi ketika mereka kemudian tidak mau mengikuti jalan yang benar atau masih tetap di dalam kesyirikan atau tetap di dalam jalan yang menyimpang, maka kita juga tidak perlu sedih ya, atau tidak perlu putus asa gitu ya. Maka ayat berikutnya adalah fala'allaka bakhi'un nafsaka. Fala'allaka, barangkali engkau wahai Muhammad, bakhi'un, putus asa ya, nafsaka, dirimu ya. Barangkali engkau putus asa atau sedih itu ya, karena apa tadi? Melihat ala atharihim ya. Jadi ala atharihim, jadi fala'allaka, barangkali engkau wahai Muhammad ya. Jadi Allah ini sebenarnya sedang mengingatkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah Nabi berdakwah ya dan melihat kondisi mad'u atau masyarakat tidak ada respon ya, bahkan mereka melonjak ya, tidak mau beriman ya. Itu Nabi sebagai manusia, sebagai seorang Nabi dan Rasul sekaligus dai itu sedih ya. Bakhi'un itu artinya sedih ya, sedih yang kemudian secara psikologis itu, secara pikiran itu terbawa ya di dalam kehidupan, berpengaruh terhadap diri Nabi ya, kesedihan itu ya. Jadi nggak usah sedih ya. Ya. Jadi barangkali engkau wahai Muhammad bersedih atau putus asa terhadap dirimu ala atharihim, atas perilaku mereka ya. Jadi atas asar ya, asar itu perilaku mereka ya, yang tidak mau apa tadi? Beriman ya. Tidak mau apa?
beriman dan tetap masih di dalam agama apa? Nenek moyang ya. Ya. Jadi tidak perlu sedih. Ayat ini menghibur ya bagi Nabi dan bagi kita semua ya. Kalau kita berdakwah mengajak kebaikan kemudian tidak ada respon ya, itu kita kembalikan saja kepada Allah ya. Karena tugas kita itu hanya tabligh ya, hanya apa? Menyampaikan kebenaran ya. Kalau toh mereka tidak mau, itu bukan urusan siapa? Bukan urusan kita ya. Tugas kita hanya tabligh ya. Tabligh ya. Jadi jangan kemudian putus asa atau jangan kemudian terlalu apa? Sedih ya. Jadi tidak usah terlalu sedih ya. Di surat yang lain juga diingatkan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin ya. Fala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat ya. Jadi ketika terjadi penolakan ya di dalam berdakwah ya, atau ketika kita mengajak kebaikan kepada orang lain ya, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat ya, kemudian mereka tidak mau mengikutinya ya, maka tidak terlalu sedih ya. Jangan enggak dijadikan apa? Sarana untuk putus asa ya. Illam yu'minu, jika mereka belum beriman ya. Bihadzal hadithi, dengan hadis ini ya. Bihadzal hadithi, dengan hadis ini ya. Hadis ini maksudnya itu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Asafa ya, sebagai sebuah kesedihan ya, sebagai sebuah kesedihan ya. Jadi fala'allaka, barangkali engkau wahai Muhammad bakhi'un ya. Bakhi'un itu merasa putus asa atau celaka ya, atau rugi, itu merugikan dirimu, nafsaka dirimu, ala atharim, atas perilaku mereka ya, perilaku mereka yang menyimpang maksudnya ya, menyimpang dari kebenaran, tidak mau mengikuti dakwah ya. Illam yu'minu, jika mereka tidak mau beriman ya, bihadzal hadithi asafa, dengan ajaran ini, maksudnya dengan risalah ini, hadis ini, risalah ini, asafa, kemudian ini menjadi sebuah beban ya, beban psikologis atau beban mental ya. Jadi tidak perlu seperti itu ya. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa tugas kita di dalam menyampaikan kebenaran itu hanya tabligh saja ya, hanya tabligh, menyampaikan saja, menunjukkan ini jalan benar, ini jalan salah ya. Adapun urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam akidah itu hidayah dibagi dua ya. Yang pertama namanya hidayah irsyad ya. Yang kedua namanya hidayah taufik ya. Hidayah irsyad itu maksudnya bahwa tugas kita itu adalah menunjukkan, irsyad itu artinya membimbing saja gitu ya. Adapun urusan yang kedua namanya disebut hidayah taufik ya. Hidayah taufik itu hanya milik Allah. Hidayah taufik itu artinya seseorang ketika dia setelah mengetahui kebenaran, kemudian dia mau mengikuti apa? Kebenaran, hatinya sadar, itu namanya hidayah apa? Taufik ya. Dan kebanyakan manusia ya, walaupun sudah sampai kepadanya kebenaran atau hidayah irsyad, tapi belum tentu mendapat hidayah apa? Taufik ya. Contohnya paman Nabi saja yang setiap hari bergaul ya, bercengkrama
bermuamalah dengan Nabi saja, yaitu Abu Thalib ya, seumur hidup ya bersama keponakannya dan mendukung dakwahnya, tapi juga tidak mau masuk apa? Islam karena gengsi ya. Ya. Padahal kebenaran sudah sampai kepada beliau, ya kan? Sama kayak istrinya Fir'aun juga sama. Istrinya bukan Fir'aun, istrinya Nabi Nuh ya, dan istrinya Nabi Lot ya. Itu kan sudah sampai kepadanya kebenaran, tetapi tidak mau apa? Beriman ya. Jadi terkadang ya, walaupun lingkungannya baik ya, walaupun lingkungannya apa? Baik, tetapi kalau hidayah taufik belum sampai ya tetap tidak berpengaruh gitu. Kalau hidayah belum apa? Belum sampai ya. Demikian juga kalau hidayah sudah sampai ya, hidayah taufik sudah sampai, walaupun lingkungannya buruk ya tetap terjaga. Contohnya kayak istrinya Fir'aun ya, dan juga keponakannya Fir'aun ya. Wa qala rajulun mu'minun ya, di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min itu diceritakan ya. Jadi ternyata di internal keluarga Fir'aun, di dalam rumah Fir'aun itu, selain istri Fir'aun itu beriman ya, ponakannya juga apa? Ikut beriman ya. Dan bahkan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya ya. Padahal dia hidup dan tinggal di istana siapa? Fir'aun. Nah, gitu. Jelas ya jamaah ya. Jadi sama ya kayak orang di Mekah atau di Madinah ya, kalau memang hidayahnya belum sampai ya tetap aja menyimpang gitu ya. Kalau belum apa? Belum sampai ya. Dan dimanapun berada tempatnya, seandainya dia berada di lingkungan manapun ya, kalau hidayah sudah sampai ya dia akan jadi baik gitu ya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi kalau Allah berkehendak ya memberi hidayah kepada seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau menyesatkan. Dan kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, tak ada satupun yang bisa memberikan hidayah gitu. Makanya kita senantiasa meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah aku memohon kepadamu petunjuk ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi ini yang disebut dengan tadi ya hidayah ya. Makanya kalau kita sedang mendidik atau sedang mengasuh ya keluarga, tetangga ya, anak cucu ya, masyarakat ya itu ketika kita menyerukan kebaikan, sementara kebaikan itu sudah sampai tetapi mereka tidak juga mengikuti kebaikan ya, membutuhkan apa tadi? Kesabaran ya. Iya kan? Belum tentu juga orang yang rumahnya depan masjid ke masjid kan gitu kan? Belum tentu. Sampai tukang yang bangun masjid itu belum tentu sholat di masjid loh. Iya. Nggak ikut sholat ada. Kadang kita ingatin gitu ya. Jadi di kampus Wika itu ada masjid gede gitu ya. Itu kadang ya kita ngobrak-ngobrak ya tukang itu ya. Ya. Jadi belum tentu juga orang yang di dalam masjid, bahkan yang membangun apa? Masjid, tukangnya itu ikut sholat, belum tentu itu. Padahal setiap hari dengar apa? Adzan ya. Setiap hari dengar adzan ya. Ya. Belum tentu dia terpanggil apa? Hatinya ya. Makanya oleh karena itu ya, kalau kita bisa melakukan kebaikan, beramal soleh, itu kita punya keyakinan
bahwa kebaikan dan amal soleh yang kita kerjakan itu murni adalah petunjuk ya, hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi oleh karena itu kita tadi diperintahkan minta hidayah ya. Inna ja'alna ma'alal ardi, inna sesungguhnya, ja'alna kami telah menjadikan ya. Inna sesungguhnya ja'alna telah kami jadikan ma apa saja alal ardi yang berada di atas bumi ya. Jadi kami telah menjadikan ya apa saja yang ada di permukaan bumi ini ya, zinatan sebagai perhiasannya, laha baginya bumi ya. Jadi kekayaan Allah yang terhampar ya di atas bumi ini itu sebagai apa? Perhiasan untuk maslahat ya bagi apa? Manusia ya. Sumber daya alam yang begitu apa? Melimpah. Ini menjadi kesempatan bagi manusia itu untuk dikelola gitu. Ya. Nah, orang yang nggak paham ayat ini itu kemudian ya apa yang ada di bumi ya atau di permukaan bumi sebagai sumber daya alam akhirnya didiamkan saja, nggak dimanfaatkan, nggak diolah, dibiarkan mangkrak ya. Harusnya kalau sebagai contoh ya, Indonesia ini ya sumber daya alam yang begitu melimpah, kalau dikelola dengan benar itu nggak perlulah ada pajak-pajakan segala itu ya. Ya, pajak begitu mahal sekarang ini ya. Ya. Semua dipajakin sampai tusuk gigi itu dipajakin itu ya. Jadi semua pajak ya. Padahal sebenarnya kalau benar mengelola sumber daya alam ini dan dikembalikan untuk rakyat, itu tidak ada istilah pajak-pajakan itu ya. Orang cukup ditarik zakat saja itu ya. Ya. Coba bayangkan itu dikorupsi, ada orang mengkorupsi apa itu ya, timah atau batu bara itu ya 271 triliun ya. 1-2 orang ngoja itu hidung batang hidungnya itu ya 271 triliun itu kalau dipakai apa beli beras itu ya, Indonesia terkubur beras itu, nggak usah beli beras itu masyarakat, atau dipakai untuk beasiswa gitu ya, itu nggak ada istilah kuliah bayar itu ya, atau dipakai untuk fasilitas kesehatan ya, nggak butuh iuran BPJS itu ya, karena ternyata sumber daya alam kita itu dikeruk oleh oknum gitu ya, segelintir orang saja ya, ngerampok ya sumber daya alam negara ya. Jadi padahal sebenarnya itu sebagai sarana ya untuk manusia gitu, maksudnya untuk kesejahteraan gitu ya. Linabluwahum ya, supaya kami menguji mereka ya. Ayyuhum, manakah di antara mereka ahsanu amala, yang paling banyak atau yang paling bagus ya amalnya ya. Jadi Allah jadikan semua fasilitas sarana rezeki yang ada di bumi ini ya, tujuannya sebenarnya untuk sarana kemaslahatan ya, untuk ibadah begitu ya. Jadi sarana untuk penunjang ibadah, supaya ibadahnya tenang, supaya ibadahnya sempurna ya. Jadi bukan untuk digarong tadi ya, untuk di eksploitasi gitu ya, untuk kepentingan sendiri ya, tidak ya. Tapi untuk kepentingan apa? Kepentingan ahsanu amala ya, untuk ahsanu amala, supaya memupuk amal yang terbaik. Dan itu memang ujian ya, linabluwahum itu memang manusia itu diuji ya dengan sumber daya alam ya, atau dengan
segala fasilitas yang ada di bumi ini ya, itu menjadi apa? Ujian bagi manusia, ujian bagi negara ya. Khususnya bagi umat Islam ini ujian agar ini jangan disalahgunakan ya, dan tetap pada garis ahsanu amala ya, sebagai sarana untuk ya melakukan amal yang terbaik ya. Itu ya. Jadi kalau itu dimanfaatkan. Makanya Nabi itu memerintahkan supaya bumi ini ditanamin gitu ya. Sampai kalau seandainya kiamat sudah terjadi, kemudian di tangan kalian ada satu butir biji gitu ya, atau benih itu, kalau sempat kalian tanam itu di bumi ya. Makanya kita itu sebenarnya diperintahkan untuk menanam gitu, bukan impor wae kan gitu. Disuruh produksi sendiri, suruh nanam itu sama Nabi ya. Sampai kalau seandainya terjadi kiamat, di tangan kalian ada benih, ada biji, tanam dulu gitu, sebelum bumi itu meledak ya. Ya, disuruh nanam itu ya. Jadi banyak Al-Quran itu sampai di zamannya Nabi Yusuf, ketika terjadi kasus krisis pangan ya kan di Mesir selama 7 tahun, perintah Allah apa? Untuk nanam ya. Itu kalau bahasa ekonomi namanya apa? Ketahanan pangan ya. Itu dengan cara produksi, memanfaatkan lahan ya. Memanfaatkan apa tadi? Lahan. Tapi sekarang itu ya karena apa ya, kurang dikelola dengan baik ya, pertanian itu. Orang-orang kampung itu sekarang udah males bertani karena biayanya lebih mahal daripada ketika dia bercocok tanam. Pupuknya mahal sekali gitu ya. Tidak difasilitasi perairan ya. Bagi daerah-daerah yang kering atau daerah yang ada hujan ya. Oh sayang itu ya. Jadi lahan kita ini melimpah ruah. Singapura saja itu yang nggak punya lahan ya, akhirnya ngambilin pasir ke Indonesia ya kan. Kan lautan diuruk karena nggak punya lahan. Lah Indonesia ini 17.000 pulau gitu. Kita ngelihat padat kan ke Jawa Barat aja. Nggak coba kalau jamaah ke Sumatera sana ya, ke Aceh, ke Sulawesi itu rumah itu jaraknya jauh-jauh itu. Rumah itu ya jaraknya jauh-jauh gitu. Yang deket-deket cuma di Bogor aja gitu ya, dempetan gitu ya. Sampai nggak ada perumahan itu, nggak ada nafas itu ya. Ya saking padatnya. Tapi kalau coba ke luar Jawa sana itu rumah itu jaraknya 1 kilo, nggak ada tetangganya. Itu sebenarnya kalau lahan itu dimanfaatkan luar biasa. Banyak lahan yang kosong gitu ya. Ya banyak lahan yang kosong ya. Ya. Coba itu ada daerahnya si Ahok itu di mana sih? Belitung. Belitung itu juga saya pernah ke Belitung. Ya Allah, tanah kosong, ya kan? Rumah jauh-jauh jaraknya gitu. Ya. Dan uniknya itu ya sampai pantai itu dijual, privasi gitu. Ada pemiliknya inilah pantai ini gitu. Dijual ya. Bisa ya dijual. Individu punya apa? Pantai, punya lautan gitu ya. Ngeri itu ya. Ada itu yang punya itu lautan yang sekarang dijadikan wisata di Belitung gitu ya. Jadi itu milik individu katanya ya. Jadi harusnya kalau tadi apa yang ada di muka bumi tadi dikelola dengan baik ya, dan itu akan menjadi sarana kesejahteraan. Nah, kalau orang udah sejahtera kan nanti amalnya baik ya. Wa inna laja'iluna, wa inna dan sesungguhnya kami laja'iluna ma 'alaiha, laja'iluna sungguh ya, menjadikan ma apa saja 'alaiha di atas bumi tadi ya, sa'idan ya, sa'idan
menjadi tanah ya. Jadi sa'idan menjadi tanah, juruza ya. Juruza, tanah yang tandus kering ya. Jadi bisa juga tanah yang harusnya tadi ya subur ya, Gemaripah loh Cinawe ya, kemudian disalahgunakan, tidak dikelola dengan iman dan takwa ya, tidak dikelola dengan kebaikan ya, bisa jadi itu tanah mati, dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari azab ya. Tanahnya dijadikan tanah yang tidak produktif ya, tanah yang tandus ya, bisa jadi itu ya. Ini peringatan sebenarnya sebagai ujian ya. Itu ya jamaah ya. Jadi ini adalah semacam peringatan ya, peringatan yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya umat Islam. Yang pertama tadi hendaklah senantiasa aktif ya, meluruskan keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya. Jadi warisan-warisan nenek moyang yang itu merupakan agama kesyirikan ya, bukan kearifan lokal, tapi itu adalah segala bentuk kesyirikan, itu hendaklah diluruskan ya. Nah kemudian kesimpulan yang kedua, setelah kita dalam proses meluruskan hal-hal yang batil tadi supaya menjadi baik, dan kemudian mereka tidak merespon dengan baik, yang tidak mau mengikuti kebenaran, kita tidak boleh putus asa ya, karena tugas kita hanyalah sekedar menyampaikan ya. Kembalikanlah itu semua kepada Allah ya. Jadi tidak usah dipikirkan ya, tidak usah dijadikan itu beban mental gitu ya. Nah yang berikutnya, Allah telah menjadikan sarana gitu ya, sumber daya alam yang terhampar luas di atas bumi ini sebenarnya untuk sarana ibadah ya, untuk modal melakukan amal yang terbaik ya, sehingga harus dikelola dengan baik ya. Makanya harusnya yang mengelola alam ini adalah siapa? Umat Islam ya. Kalau mereka yang mengelola, umat Islam yang benar maksudnya ya, ada juga umat Islam yang rakus tadi ya. Umat Islam yang benar maksudnya ya, sehingga ketika dikelola dengan baik ya, hasil bumi ataupun tambangnya ya yang melimpah ruah itu dijadikan kekayaan alam itu untuk apa tadi? Kemaslahatan ya. Jadi makanya ini penting ya, untuk sumber daya alam ini sebagai modal untuk menghidupkan kembali kesejahteraan ekonomi ya masyarakat. Kalau orang masyarakat itu udah sejahtera itu gampang ya, diajak ke baik itu gampang ya. Tapi kalau orang itu lapar ya itu ya susah, perutnya juga sakit kok, gimana mau diajak ya. Makanya mengajak orang itu kan salah satu yang paling efektif itu kan menggunakan makanan ya kan. Salam, kalam, to'am ya. Salam ya, ucapin salam, kemudian diajak bicara, diajak ngobrol, diakrabi gitu kan, dikasih makan, udah. Dakwah seperti itu cepat itu ya. Ya ngajak orang ya dengan nasi bungkus ya, dengan sembako, itu memang mudah gitu ya. Makanya itu yang dipakai oleh para misionaris tadi untuk memurtadkan umat Islam. Itu memang secara sosial ya, manusia ada kecondongan ke sana gitu, senang kalau dikasih ya. Ya, senang manusia itu ya. Sehingga artinya tertarik gitu. Nah, jadi harusnya tadi sarana-sarana yang Allah berikan itu dipakai untuk dakwah seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.